aksi ini belum selesai ternyata. Walaupun kemarin sudah besar gitu ya aksi tanggal 13, ternyata masih ada gerakan lanjutan dari masyarakat Pati ini gitu. Tapi kemarin bukannya ada yang masuk angin Gi dari gerakan Aliansi Pati Bersatu itu? Dan mereka masih ingin memakzulkan si Sudewo ini karena buat mereka ya sudah terlalu arogan lah ya. Nah, salah satu tuntutan dari aksi Aliansi Pati Bersatu ini, Sen, Gi, nanti bakal mendorong si Sudewo ini untuk jadi tersangka Di KPK ya. Lobby-lobby sudah berjalan supaya hak angket keputusannya ngambang aja. Yep. Minimal nanti keputusan hak angket adalah bahwa Sudewo tidak melanggar sumpah jabatannya. Persis. Anyep dong ya. Anyep. Prabowo cukup terganggu ya dengan aksi di Pati ini dan bahkan marah gitu. Apa bentuk kemarahan Prabowo, Gi? Prabowo ini juga cukup marah ya kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Yang satu intelijen di Pejaten, yang satu coklat di Trunojoyo begitu. Jadi yang intelijen atau BIN itu dianggap Hai, jumpa lagi di Bocor Arus Politik bersama gua Husein Abri Dongoran, Egy Adiatama. Gue Daniel Ahmad Fajri. Buat kalian yang ingin membaca laporan majalah Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, silakan langganan Tempo Plus. Kalau kalian mau dukung Tempo, jangan baca dan sebarkan konten yang bajakan. Ini ada yang baru nih ya. Pemain baru Pemain baru. Apa tuh, setelah Cica menjadi Agen George Soros ke Amerika. di Amerika dia ya. Dia nyari telur gulung, ayang beb, telur gulung. Belum pulang-pulang Cica ya. Belum pulang. Jadi main apa kita hari ini? Kita mau main yang lagi rame nih, Neil. Apa Sen. tadi? Soal demo di Pati ya. Oh, gerakan dari Pati untuk negeri. Oke. Silakan Egy ya masuk kan. Jadi emang seru nih Sen, Neil. Aksi di Pati tanggal 13 Agustus kemarin ya. Itu gue sempat ngobrol juga dengan beberapa orang Pati gitu ya. Saking besarnya sampai pasar-pasar yang biasanya pagi rame gitu, itu sampai sepi lah ya. Karena hampir semua orang Pati itu hampir datang ke kantor Bupati untuk aksi saat itu. Nah, yang menarik ternyata aksi ini belum selesai ternyata. Walaupun kemarin sudah besar gitu ya aksi tanggal 13, ternyata masih ada gerakan lanjutan dari masyarakat Pati ini gitu. Tapi kemarin bukannya ada yang masuk angin Gi dari gerakan Aliansi Pati Bersatu itu? Benar, sempat ada yang ketemu dengan Sudewo ya, bupatinya memang, dan kemudian mengatakan aksi tidak akan berlanjut gitu. Tapi ternyata itu hanya sebagian saja Neil. Dan aksi lanjutnya ternyata masih ada lagi setelah ini gitu. Dan mereka masih ingin memakzulkan si Sudewo ini karena buat mereka ya sudah terlalu arogan lah ya. Mungkin kita juga sudah lihat beberapa videonya gitu bagaimana dia menantang warga gitu. Selain kemudian soal kebijakan ya, terlepas dari bicara kebijakan ya, arogansi dia ini yang kemudian menjadi titik kemarahan warga gitu ya. Dan lu juga kayaknya ada cerita ya soal itu kan? Persis, gue wawancara salah satu pengurus dari Aliansi Pati Bersatu, namanya Kristoni Duha. Dia itu juru bicara sekaligus tim hukumnya Aliansi Pati Bersatu. Jadi kalau kata dia? Jadi kalau kata si Kristoni ini, di bawah satu komando Aliansi Pati Bersatu sebenarnya memang tidak ingin melanjutkan aksi di tanggal 20 sampai 25 kan, itu sempat tuh disebar ya, di aksi lanjutan. Ternyata itu bukan mereka. Ternyata itu bukan mereka. Dan gue udah cross check ke beberapa gerakan mahasiswa lah yang kemarin asli Pati ikut di tanggal 13 itu. Jadi intinya kalau kata si mahasiswa itu, mereka juga emang nggak ikut gerakan yang di tanggal 25 ini. Mereka membuat dua skenario Sen. Jadi pertama, mereka akan terus mengawal hak angket yang udah bergulir di DPRD ya? yang kemarin, pemakzulan itu. Mereka akan bikin posko di depan gedung DPRD Sen. Skenario kedua, Aliansi Pati Bersatu bakal bergeser aksinya bukan di Pati, tapi dia bakal geser ke Jakarta. Oh, kasusnya itu ya, yang Sudewo yang kereta api ya. BJKA itu ya. Kasus Sudewo kan sudah masuk tahap penyidikan di KPK. Dan itu disebut di sidang sekitar Desember 2023. Kasus lama ya. Kasus lama. Nah, salah satu tuntutan dari
aksi Aliansi Pati Bersatu ini, Gi, nanti bakal mendorong Sudewo ini untuk jadi tersangka Di KPK ya. di KPK. Nah, mereka udah siap-siap menggalang atau istilahnya urun dana lah di Aliansi Pati Bersatu ini. Dimulai dari kemarin untuk nyewa bus-bus yang diberangkatin ke Jakarta. Niatnya mereka bakal ngeberangkatin sekitar 50 sampai 100 bus lah. Kurang lebih. Nah, tadi udah sounding soal hak angket DPRD ya. Ya. Nah, peta di sana para partai sebetulnya gimana sih? Nil, apakah Partai Gerindra, partai asal Sudewo itu hanya ikut-ikutan atau yang menggagas hak angket sendiri? Jadi, Sengi setelah desakan masa 13 Agustus kemarin, DPRD Pati itu langsung merespon desakan publik itu. Jadi mereka membentuk pansus untuk hak angket pemakzulan Bupati Pati ini. Gue tambahin dikit nih, karena memang ternyata gerakan di DPRD itu, ya itu adalah respon cepat lah katanya ya, karena ya mau nggak mau mereka harus ada di pihak masyarakat gitu ya, dengan desakan yang tadi kita cerita sebegitu besar gitu ya, mau nggak mau mereka juga harus buat gerakan itu. Jadi secara fraksi tidak ada yang menolak sama sekali, bahkan Gerindra sendiri gitu ya, partainya si Sudewo sendiri itu juga mendukung angket itu gitu. Sampai sejauh ini gitu ya, sampai terakhir rapat itu Selasa itu juga masih ada gitu, dan sikap Gerindra sampai terakhir gitu kita dapat info masih konsisten untuk melanjutkan pansus ini gitu ya, di pansus hak angket ini di DPRD gitu. Tapi Nil, Gi, ini kan pansus juga nafasnya panjang. DPRD itu harus membuktikan bahwa Sudewo itu melanggar undang-undang atau melakukan tindak pidana atau mengundurkan diri begitu. Tuh, 3 syarat untuk tiga syarat ini untuk ya, memakzulkan atau istilahnya agar bupati atau kepala daerah itu mengundurkan diri jabatannya. Apa aja tuh, Sen? Tadi yang gue sebutkan, terbukti melanggar undang-undang, melakukan pidana, lalu mengundurkan diri. Nah, itu sulit. Kan diskusi juga sama orang-orang Komisi 2 DPR maupun ahli hukum dengan mengikutilah permasalahan ini. Dia bilang, gimana caranya? Apakah bisa nembus segala macam? Nanti dari sini harus ke MA lagi, Mahkamah Agung. Betul. Ya, bisa diputus di situ ya malah. Bisa diputus situ, dan itu tahapnya panjang, dan mereka juga pesimistis atau ini cuman gimmick-gimmick politik aja, nggak bakal mungkin kok Sudewo itu dimakzulkan oleh DPRD begitu. Bener, Sen. Jadi gua juga dengar dari elit-elit PDIP. Kalau wawancara itu ya, Gue wawancara Ketua DPP ya. Ketua DPP bidang pemenangan pemilu, Deddy Sitorus. Jadi dia tuh cerita PDIP juga sebenarnya tidak ingin memakzulkan Sudewo. Kan mereka kemarin disinggung-singgung tuh, katanya bakal yang ngegerakin motornya PDIP dan lain sebagainya. Tapi mereka kan merasa tertuduh ya. merasa tertuduh. Jadi kan menurut Deddy Sitorus ya, ini keputusan DPR itu ya kolektif kolegial, bukan tunggal mereka yang pengen gitu ya. Mereka sendiri. Dan PDIP juga khawatir gerakan ini bakal merembet ke beberapa wilayah yang dipimpin oleh kepala daerahnya oleh PDIP lah. Karena ini masalahnya ternyata masalah juga ini ya, di mana-mana gitu, tidak hanya di Pati soal kenaikan PBB ini. Iya. Nah, berarti itu ya, klik dengan informasi yang gue peroleh dari narasumber bahwa memang lobby-lobby sudah berjalan supaya hak angket keputusan ini mengambang aja. Yep. Minimal nanti keputusan hak angket adalah bahwa Sudewo tidak melanggar sumpah jabatannya. Persis. Anyep dong ya. Anyep. Artinya Pati tidak seperti mantan bupati lu, Aceng Fikri. Aduh, kena gue. Udah lama tapi itu kasusnya. Karena dia terbukti melakukan pidana ketika itu ya. Betul. Ya kasus Aceng Fikri di Garut itu memang salah satu ini ya, contoh gerakan di masyarakat yang kemudian di follow up oleh DPRD yang bisa kemudian ya istilahnya macam menurunkan kepala daerah ya. Iya. Selain itu kayaknya agak susah kita mencari contoh lain gitu. Tapi ya kalau melihat kasus di Pati mungkin Sudewo juga bisa kena ya kalau misalkan ada presiden Aceng Fikri ini ya. Nah, kan tadi sudah kita bahas soal bagaimana gerakan organik ya, bagaimana masyarakat di Pati bahu-membahu melakukan aksi demonstrasi, mulai dari ibu-ibu, gue lihat juga kan ngasih pisang segala macam, besek, aqua dan lain-lain begitu ya. Dan cukup mengharukan gue melihat di di media sosial maupun media massa begitu soal gerakan di Pati. Nah, Gi, gue dengar lu infonya dahsyat nih, Gi, soal gimana reaksi Prabowo soal demo Pati ini, Gi. Prabowo yang biasa memang agak panas kuping kalau ada aksi-aksi gitu ya di bawah ya. Oh, gimana, Gi? Panas apa? Ya dia kan sangat
gampang reaksioner kalau ada aksi gitu ya. Tapi info yang kita dapat juga seperti itu Sen, bahwa Prabowo cukup terganggu ya dengan aksi di Pati ini dan bahkan marah gitu terhadap kadernya sendiri gitu ya, Sudewo gitu dalam konteks ini, sehingga ada beberapa hal yang kemudian di follow up gitu ya oleh Prabowo sendiri gitu. Apa bentuk kemarahan Prabowo, Gi? Gue udah sempat ngobrol dengan Supmi Dasko Ahmad, sahabatnya Hussein nih, ketua harian Partai Gerindra ya. Apa kata dia? Dia bilang dia sudah mengontak Sudewo gitu dan bilang kalau bikin kebijakan ya pikir-pikir dulu gitu ya, nggak langsung kemudian menaikkan pajak 250% ya. Akhirnya kan di demo seperti inilah. Jadi sudah ada teguran gitu ya ke Sudewo langsung, dan beberapa petinggi Gerindra lain juga sudah ngomong ya kalau Sudewo ini ditegur gitu ya oleh Gerindra gitu sebagai kader gitu. Ya. Karena Sudewo juga memantik kemarahan masyarakat. Dia bilang kan kalau jangankan 5.000, 50.000 ya kita hadapi gitu kan. Betul. Dan itu membuat kemarahan masyarakat Pati gitu. Ya betul. Tapi kalau dari Dasko sendiri bilangnya memang di DPP sendiri belum ada pembahasan spesifik untuk membahas sanksi ya. Walaupun ada di internal kita dengar ada beberapa yang menyebut mendorong Sudewo ini agar diberi sanksi, bahkan ya kalau bisa dipecat gitu. Tapi kalau versinya Dasko belum ada pembahasan spesifik di DPP soal sanksi ini gitu. Jadi ini pun masih menunggu ya saat ini seperti apa. Meskipun gitu. ada lobby-lobby politik pasti di pansus tadi yang kita sudah jelaskan di sesi awal ya. Ya. Tapi sebenarnya Sudewo ini juga bukan kader asli dari Gerindra. Mana tuh? Dia itu dari Partai Biru, Sen. Biru banyak, ada Nasdem, PAN, Demokrat, spesifik dong. Pokoknya yang kemarin disinggung-singgung lah soal ijazah palsu. Aduh, siapa tuh? Solo versus Cikeas. Demokrat dia. Demokrat ya? berarti ya. Dari Demokrat. Dan gue udah wawancara mantan ketua DPP Demokrat I Gede Pasek. Dia itu salah satu kolega Sudewo dulu Di Demokrat ya? Di Demokrat. Jadi Sudewo ini ada di gerbongnya Anas Urbaningrum. Dia orang yang dibersih-bersihkan saat ada kisru internal lah tahun 2013. Gue denger juga tuh dia kan sempat cabut ya akhirnya ya, dari dia kan terpilih ya 2009 2014 ya sebagai DPR dari Demokrat, tapi mundur di 2013 karena keluar dari Demokrat. Ternyata dipecat ya. Ya. Selanjutnya dari DPR RI tadi, itu gimana proses karir politiknya dia? Apakah dia jadi DPR RI dari Gerindra atau langsung jadi kepala daerah dari Gerindra? Sudewo ini menjadi kader biasa dari Gerindra dulu. Jadi tahun 2014 Sudewo ini nggak terpilih di DPR atau nggak menjabat di mana-mana lah. Di DPP Gerindra pun dia nggak ditetapkan jadi pengurus. Karena bukan kader asli. Bukan kader asli Baru dari juga Gerindra, kali ya. baru. 2019 dia juga kepilih lagi ya ternyata Sen akhirnya. Dari Gerindra tapi kali ini ya. Oh, dari Biru, Betul. Mercy pindah ke Garuda. Betul, setelah vakum satu periode lah ya. Di akhirnya 2019 kepilih lagi. Nah, gue udah cerita juga, gue dapat informasi dari politikus Gerindra ya. Dia cerita di 2024 Sudewo ini juga maju sebagai caleg bersama istrinya. Sudewo kan terpilih. Satu ya, Terpilih ya, terpilih jadi anggota DPR RI. Tapi karena dia mau maju sebagai calon bupati, akhirnya dia maju kan, kalau maju kan harus mengundurkan diri dari anggota DPR kan. Seharusnya kan istrinya nih yang jadi DPR RI. Tapi karena di deal politik akhirnya yang nama lain lah yang menjadi anggota DPR RI di di dapilnya Sudewo ini. Makanya kan ini tarik menariknya juga cukup panjang. Selain di pansus DPRD juga pasti tarik menarik di elitnya kan. Di dealnya seperti apa ya kita nggak tahu, belum tahu lah ya. Iya. Sen, bukannya lu juga punya info Prabowo marah lagi? Ada dong. Siapa tuh? Gue dapet dari Egi kemarin. Jadi gue diceritain lah sama sejumlah narasumber ya bahwa Prabowo ini juga cukup marah ya kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Yang satu intelijen di Pejaten, yang satu coklat di Trunojoyo begitu. Jadi yang intelijen atau BIN itu dianggap kurang memitigasi atau mendeteksi soal aksi Pati ini. Bahkan juga bisa meluas ke daerah-daerah lainnya. Lalu yang kedua, kalau polisi dianggap kurang bisa mengurai massa sehingga tidak terjadi kerusuhan dan seterusnya begitu. Dan cukup banyak banget informasinya yang gue terima seperti itu. Dan gue juga ngobrol dengan Komisi 1, dia juga menerima informasi itu. Dan bahkan dia cerita sekarang untuk memagari supaya aksi ini tidak menyebar kemana-mana, upaya-upaya pendekatan ke massa itu juga terjadi di daerah-daerah lainnya begitu. Jadi artinya BIN sama Polri ini dianggap kebobolan, saya atau gimana?
Mantap kata Anda. Tapi kekhawatiran soal demo ini kan meluas itu nyata, Sen. Karena ada 104 daerah total ya yang menaikkan PBB-nya seperti Pati gitu ya. Dan 20 diantaranya itu lebih dari 100% gitu. Jadi potensinya ini besar gitu. Dan sudah terjadi kan di Bone, Betul. Bone di Sulawesi Selatan juga sudah terjadi kerusuhan begitu ya, di Pati penolakan, di Cirebon juga terjadi penolakan, Banyuwangi, Jombang begitu. Jombang bahkan itu pakai uang receh ya, membayar ke Bapeda daerah setempat begitu. Nah, Nil, ini sebetulnya terjadi juga karena kebijakan Prabowo Subianto. Nah, kenapa? Karena kan lu ingat kan dia menggembar-gemborkan efisiensi sejak awal ya. Nah, padahal itu pemangkasan anggaran dan bahkan di Banggar itu mempertanyakan, nah lu efisiensi kok malah bengkak semua mau nambah utang gitu kan. Nah, kenapa? Dampaknya dari pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo ini adalah dana transfer ke daerah itu berkurang. Jadi gue tadi juga wawancara sama beberapa bupati dan kepala daerah ya, dia mengeluh bilang gini, Mas, bayangkan PAD pendapatan asli daerah kami ini kecil. Paling besar porsinya itu adalah PBB. Misalkan 130 miliar itu sekitar 50%-nya itu bisa dari PBB, dia bilang begitu. Nah, sementara dana transfer daerah itu dikurangi, artinya kami harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan begitu kan, penghasilan daerah. Di satu sisi banyak program-program yang bergantung dari dana transfer daerah itu. Akhirnya karena dipangkas oleh Prabowo, banyak program di daerah itu nggak jalan, seperti infrastruktur. Paling besar tuh ya. Paling besar infrastruktur stop, mereka bilang begitu. Bahkan pendidikan juga, pembangunan juga bisa terhambat lah begitu, Gi. Tapi apakah emang itu pure kesalahan dari kebijakan Prabowo atau seperti apa sih? Enggak, ini ibarat makan ketoprak. Apa? Gimana? Ketoprak ada kerupuknya kan. Nah, Prabowo dan Jokowi. Nama yang tidak asing itu ya. Kenapa Jokowi? Karena di era Jokowi itu keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Apa itu? Itu mengatur lah soal bagaimana regulasi atau standar-standar pajak-pajak di daerah gitu yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan dan skema-skema transfer daerah begitu. Hidup Jokowi. Dan di 2023 di era PJ, perda-perda itu muncul tuh kan, tek. Lalu setelah para kepala daerah ini dilantik, akhirnya mereka nih yang akrobat gitu ya, yang melakukan kebijakan yang dilakukan oleh PJ-PJ-nya. Jadi senafas semua gitu, keberlanjutan gitu kan. Keberlanjutannya tapi yang begitu ya, Sen, ya. Begitu. Nah Nil, yang lebih parahnya tahun depan itu dana transfer daerah juga akan dipotong oleh Prabowo. Angkanya sekitar 260 triliun ya. Nah, tadi juga Sekjen Apkasi gua telepon itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dia bilang kalaupun ada transfer daerah sekarang ini sudah dalam bentuk program, artinya kreativitas kepala daerah itu sudah minim lah. Dia bilang akhirnya kepala daerah ini ketawa-tawa kami. Akhirnya kepala daerah ini sekarang jadi administratif saja di daerah. Tanda tangan aja tuh ya. Tanda tangan aja, dia bilang begitu. Nggak bisa berinovasi atau apa. Karena sudah direct program-program apa yang akan dilakukan oleh pusat. Satu komando, Satu komando, satu barisan, satu nafas. Tapi kan kita tahu nih, Gi, pemerintah nggak mungkin dong cuma diem-diem aja. Ada gak sih manuver-manuvernya, Gi? Banyak. Gimana sih, Gi? Coba spill dong, Gi. Jadi pemerintah juga langsung turun tangan tuh begitu mulai viral-viral Sudewo di TikTok itu ya, di media sosial gitu. Kemendagri gitu ya, Kementerian Dalam Negeri itu langsung mengirimkan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Keuangan Daerahnya gitu. Bina Keuangan Daerah ya. Bina Keuangan Daerah untuk ngecek gitu ke Sudewo dan bertemu lah, ngobrol gitu. Dan ya arahannya untuk kemudian meredam lah ya aksi itu, dan ada hasilnya sebenarnya. Kalau lu perhatiin sebenarnya sebelum aksi juga sudah menyebut ini ditunda kan gitu, karena mendengar masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi omongan menunda kenaikan PBB itu karena ada intervensi lah. Betul, dari sebenarnya pusat gitu ya. Akhirnya sudah bilang menunda. Betul. Cuman kan bagaimanapun aksi tidak bisa dibendung tuh ya. Tanggal 13 kemudian terjadi aksi gitu ya. Ya, karena masih juga berlanjut gitu aksinya dan ternyata sangat besar gitu. Tanggal 14 kemudian Tito juga mengumpulkan sejumlah kepala daerah gitu Gubernur khususnya sebagai pembinanya bupati gitu ya. Tapi secara Zoom, Sen, online jadi ya. Mereka rapat sekitar 2 jam lah gitu dan ya salah satu arahannya ya memfollow up soal kenaikan PBB ini gitu. Karena tadi lagi-lagi ada banyak daerah gitu ya yang
sama seperti Pati gitu, kenaikan PBB gitu. Jadi Tito meminta agar ya menunda dulu kenaikan ini dan kalaupun ingin menaikkan ya dikaji secara lebih komprehensif lah gitu, bertahap. Karena ini kan kenaikannya langsung tinggi gitu, sedangkan seharusnya kan bertahap dikit-dikit gitu ya. Ya, dan Tito di hari yang sama kan mengeluarkan surat edaran Betul. Mendagri itu ya. Kepala daerah itu ya. Kepala daerah itu 14 ya. itu. Nah, Nil, ada informasi tambahan nih dari hasil wawancara gue dengan Sekjen Apkasi, Jono Ganda. Dia bilang beberapa hari setelah demonstrasi, Tito itu mengumpulkan kepala daerah. Oh, kepala daerah juga dikumpulin Kepala daerah ya? juga, Bupati via Zoom gitu ya? Bupati. Tadi kan informasi lu adalah gubernur, ini di level di bawah gubernur, yaitu wali kota dan bupati. Nah, dia cerita bahwa Tito itu menyampaikan kepala daerah harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya Tito secara nggak langsung tuh bilang kepala daerah harus lebih wise lah dalam membuat keputusan maupun dalam pernyataan ke publik gitu kan. Nah, begitu. Nah, Nil, selain Kemendagri menjadi pengampu kepala daerah, lembaga-lembaga lain juga bergerak nih supaya aksinya nggak menyebar kemana-mana gitu. Siapa kan. aja tuh, Seng? Selain bansos yang menyebar kemana-mana Waduh. gitu kan. Nah, ini juga supaya aksi demonstrasi tidak melebar, tidak terjadi di daerah lain. Yang dikerahkan salah satu adalah BIN, Badan Intelijen Negara begitu. Mendekati organisasi masyarakat, tokoh-tokoh setempat ya supaya mengedepankan dialog lah, jangan ada demonstrasi dan lain-lainnya. Artinya BIN daerah yang bergerak ya? Apa? BIN daerah ya? Betul. BINDA ya? BINDA. Oh, Oke. oke. Betul. Gue juga punya info nih, Sen, jadi sebelum aksi tanggal 13 itu, kalau kita sama-sama pantau di media sosial nih, beberapa influencer kan mengunjungi Pati saat itu. Ada Raffi Ahmad, Ariel Noah, dan lain sebagainya. Tapi kalau di unggahan Raffi Ahmad, kita ngelihatnya kan mereka lagi mengunjungi salah satu koleganya lah, Coki Anwar. Komika ya? Tapi informasi yang gue dapat, si Coki Anwar ini justru malah mendukung gerakan aksi pemakzulan Pati ini. Berarti Raffi ini bawa misi khusus lah ya, datang ke sana ya. Apa misi khususnya? Apa nih? Ikut meredam. Meredam apa? Meredam aksi. Oke. Siapa yang merintahin, Selain Sen? utusan khusus itu utusan lain ya. Banyak tugasnya ternyata Banyak dia ya. tugasnya. Tapi Sen, Neil, gue dapat info kalau Sufmi Dasko Ahmad ya, Ketua Harian Partai Gerindra, dia juga ikut gerak untuk mengintervensi, tapi khususnya khusus yang angket itu ya di DPRD gitu. Ngapain dia di Pati? Jadi narasumber gue ini cerita kalau Dasko ini berusaha meredam gerakan angket ya di DPRD gitu. Jadi dia ini berkomunikasi dengan politikus di Partai Penguasa Jawa Tengah, Sen, PDIP. Ceritanya gimana, Gi? Itu mending baca aja nih ya, lebih lengkapnya di laporan majalah Tempo. Yang Egi tulis. Yang Egi Adiatama asli Ada Dayembong. Jadi Sen, kalau Tempo ngelihat desakan pemakzulan Bupati Pati ini gimana? Kok kayak mau nangis Anda ya? Ada makin pelan. Malah makin kelam ini. Ada Uncle Pram soalnya kita mantau. Jadi gini Nil, jadi Tempo itu melihat demo di Pati itu adalah gerakan organik. Kenapa? Yang pertama bisa dilihat dari media massa gitu. Tempo juga menulis di online kan bahwa banyak masyarakat yang kecewa kepada Sudewo gitu ya. Yang akhirnya mereka berduyun-duyun atau saling bahu-membahu memberikan amunisi istilahnya dalam demonstrasi, ngasih air mineral, makanan dan lain-lain lah agar unjuk rasa ini berjalan dengan seksama lah istilahnya begitu kan. Karena Sudewo menantang rakyat Pati. Betul. Jadi kejadian di Pati ini menunjukkan kepada daerah yang menginjak rakyat begitu ya. Di era Belanda dijajah, di era sendiri diinjak begitu kan. Dan tapi memang ini ada kengawuran pemerintah pusat. Kenapa? Karena pemangkasan anggaran yang membuat daerah menjerit. Nah akhirnya kepala daerah itu menginjak lagi rakyat untuk kepentingan program Prabowo Subianto. Seharusnya ya Tempo melihat tuh kepala daerah berani dong, minimal berargu lah dengan pemerintah pusat. Kalau nggak berani melawan terhadap kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran mereka, minimal berargu lah, berargumen gitu. Selama ini nggak ada kan, pada takut semua, takut bisa anggarannya diproteli lagi atau kasus lainnya begitu. Ada satu komando sih. Satu komando betul dan ingat Neil, peristiwa Pati ini harus dikawal. Kenapa? Karena sekarang DPRD itu sedang buying time saja. Kita juga tahu lah ini arahnya kemana begitu bahwa Sudewo tidak akan dimakzulkan. Dan ini prosesnya bisa berbulan-bulan dan mungkin masyarakat juga akan
capek begitu ya dengan lupa begitu ya dengan seperti biasa, akhirnya nanti Sudewo tetap bisa menjabat sebagai bupati kalau dia tidak terjerat kasus hukum. Dan ini juga gue aneh juga nih melihat banyak lembaga pemerintah yang meredam kegiatan ataupun meredam aksi-aksi daerah lain termasuk Pati ya. Dan seharusnya ya Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri itu atau orang-orangnya Prabowo meminta Sudewo mundur aja. Ya apa lagi dipertahankan, sudah merusak citra Gerindra gitu kan, partai rakyat segala macam, dan memantik gerakan di masyarakat. Kalau nggak ada Pati kan nggak ada demo seperti ini kan. Betul. Demonya paling demo apa? Indonesia Gelap yang dibilang di antek asing gitu kan. Nah, dan tapi kan nggak begitu kan. Ini justru dibiarkan segala macam, dan akhirnya kembali lagi elit politik membohongi rakyat. Gue teringat nih suatu arc di One Piece. Waduh. Apa tuh Gue tambahin di One Piece ini nih biar Pram pusing editnya deh. Gimana tuh Sen? Jadi di arc Dressrosa di situ ada si Cibukai namanya Don Flamingo. Di sana dikekang masyarakatnya, nggak tahu menau segala macam begitu. Akhirnya mereka bahu membahu melawan Don Flamingo gitu dengan bantuan Luffy. Akhirnya Don Flamingonya jatuh. Ya kita nggak tahu kapan yang itu jatuh. Mantap Sen. Hidup Jokowi. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.